liatin terus. Oke, jumpa lagi dengan saya Ferry Baum dalam acara obrolan barber viral. Kali ini saya bersama seorang tamu yang sangat luar biasa, yaitu beliau adalah Tias Adityo. Beliau adalah seorang barber yang cukup terkenal. Beliau adalah seorang barber yang berasal dari The Cut House Barbershop. Oh. Oke. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Tias. Lah udah tadi. Oh, udah. Saya mau nyebut King lagi tadi. Iya. Oke. Ngomong-ngomong nih Tias, udah berapa lama kerja di barber? Jadi seorang barber tuh udah berapa lama? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ante. Jadi ini acaranya acara apa nih, Bang? Dia acaranya enggak formal. Yang penting kita terbuka, kita membahas sesuatu yang akan menjadi viral. Mudah-mudahan viral ya. Amin. Ya, jadi gimana? Nah, jadi udah berapa lama nih seorang Tias Adityo nih menjadi seorang barber? Jadi sebenarnya gue sendiri terjun di dunia barber. Jadi sebenarnya ini sekarang ini lagi ada di Pontianak. Jadi ini gue berterima kasih kembali kepada X Revolution dan juga congratulations buat pembukaan barbershop ini nih, yang gue jamin ini barbershop bakal ngehits banget di Pontianak. Kita tepuk tangan dulu dong. Buat Ferry Baum, salah satu barber terbaik Indonesia. Wah. Ya, yang sudah keluar sampai ke Asia. Jadi ceritanya Gimana? Jadi ceritanya nih, udah berapa lama sebenarnya jadi barber nih? Oke, jadi di barber itu sebenarnya pertama kali gue kerja di barbershop itu di salah satu barbershop yang ada di Jakarta. Nah, namanya skip nih. namanya King Cuts Barbershop. King Cut Barbershop, oke. Tepuk tangan dulu dong buat King Cuts Barbershop. Salah satu barbershop yang hebat. Pencetak barber-barber ternama di Indonesia. Jadi kita totalnya udah berapa lama nih jadi barber nih? Menjadi seorang barber tuh udah berapa lama? Dari gua terjun di tahun 2014. 2014. Iya. Sampai sekarang ya. Berarti tahun 2015. tahun 2015 berarti udah 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Udah 5 tahun. Jadi ngomong-ngomong sekarang nih Tias nih kerja di mana sih? Barber mana sih sekarang nih? Jadi sekarang dulu di barbershop, salah satu barbershop yang ada di Cibubur itu kurang lebih 4 tahun lah ya. 4 tahun ya? 4 tahun lebih lah ya. Oke. Terus sekarang lagi di Cut House Barbershop. Cut House Barbershop. Iya. Jadi Cut House Barbershop Udah di mana? di Cibubur juga, nggak jauh sih Oke. sebenarnya. Jadi mainan itu di daerah Cibubur karena Cibubur kan gede ya. Oke. Jadi di Cibubur Cut House Barbershop. Cut House Barbershop. Oke. Sebagai seorang pendatang orang Pontianak yang pindah ke Jakarta untuk bekerja barber, nggak ada keinginan seorang Tias ini pengen balik ke Pontianak, balik kampung gitu ibaratnya. Sepertinya sih untuk siapapun sih ya yang jadi bukannya pendatang ya, tapi merantau keluar, mengadu nasib lah ya. Mengadu nasib. Pasti semua orang pasti yang seperti gue juga pasti pengen balik lagi ke kampung halaman. Pengen balik ke kampung halaman. Pasti ya. itu, nggak mungkin nggak ada. Ada nggak keinginan pengen buka barber Ekspansi gitu. buka barber di Pontianak? Oh, gitu, tidak menutup kemungkinan. Mungkin menutup gue bakal buka di sebelah. sebelah X. Seru. Iya. Oke. Karena begini, kompetitor itu baik. Kompetitor itulah yang bisa menilai kita tuh sebagus mana sih gitu. Iya, dan Ada itu juga jadi pelajaran buat kita apa nih? Betul. Kita jangan mau kalah nih sama yang di sebelah. Sip. Nah, terus kalau menurut Tias sendiri bagaimana sih kalau menurut Tias bekerja di Jakarta tuh seperti apa sih? Bekerja di Jakarta. Jakarta ini kan kalau untuk saat ini kan adalah pusat bisnis ya. Jadi memang sebenarnya sih sama aja. Sama aja karena ini kan kita kerja di bidang jasa. Bidang jasa itu sebenarnya nggak kenal tempat.
Tapi kan ada orang tuh bicara kayak gini, oh kalau kerja di ibu kota tuh penghasilannya lebih besar atau gimana, lebih banyak kenal artis kan, kayak Tia sendiri udah megang artis udah banyak dia. Bahkan dari artis terkenal sampai arsitek. Arsitek. Ya, jadi gimana tuh soal pendapatan? Pendapatan ya. Sebenarnya ini kan apa ya? Sebenarnya sama aja. Sama aja. Gak ada beda, nih gue jujur aja ya. Untuk pendapatan di barbershop atau barbershop ini kan bidang jasa. Bidang jasa ini nggak bisa dinilai sebenarnya. Beda kalau misalnya lu beli rokok di sini harganya 15.000. Contoh ya. Terus di situ harganya 20.000 misalnya. Apa yang membedakan? Membedakannya biasanya maksud gua gini ya, kita di bidang jasa ini yang menilai itu sebenarnya customer gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang penghasilan mana yang lebih besar itu dari diri kita sendiri. Oh. Dari diri kita sendiri, Bang Ferry. Oh, oke. Jadi kayak gini nih, ya kan Tias ini baru buka ya The Cut House Barbershop ya. Cut House Barbershop. Itu kalau nggak salah itu apa namanya, barbernya tuh dari mana-mana sih bisa diambil. Kayak pekerjanya banyak, kayak pekerjanya nih ada X ini X itu ya. Banyak XX loh di Cut House Barbershop ya. Iya. Itu tuh kumpulkannya di mana tuh bisa jadi? Ini kan sekarang kan media sosial kan, apa-apa tuh kan semua segala sesuatu tuh di media sosial. Nah, jadi mungkin dari media sosial itulah yang bikin. Jadi gue pernah buka lowongan. Nah, kebetulan namanya kita kerja di bidang ini, terus bidang ini tuh berkembang itu kan karena media sosial. Nah, jadi ya kenalan juga banyak. Dan kebetulan beberapa barber di tempat gua tuh pernah kerja di tempat gua yang lama. Oh, gitu. Tapi dia itu resign-nya jauh sebelum gua buka. Gitu. Terus ada yang dari Kalimantan juga ya? Oh iya, satu lagi tuh di Deden. Deden ya. Itu dia 10 terbaik dari 8 kota apa dari 11 kota? 11 kota. Dari 11 kota dan 800 peserta ya. Nah, itu salah satunya Deden. Terus jadi ada macam mana ngambil dia tuh? Ngajak dia tuh? Ya itu dari Instagram. Oh, dari Instagram ya. Semua yang kerja itu nggak ada yang diajak, semua datang dengan sendiri. Datang ngelamar gitu ya. Iya, datang sendiri. Luar biasa sekali. Nggak ada satupun yang diajak tuh nggak. Bahkan sampai hari ini juga masih banyak yang lamar. Berapa kursi sih? Sekarang kita udah berlima. 5 kursi. Kursinya mewah kayaknya tuh. Gue belinya di mana ya? Di. Oke. Sekarang kan kita lihat orang-orang barber udah banyak bikin konten YouTube, kayak tutorial. Nggak ada kepengen buat itu pasti pengen banget. Pengen ya? Pengen banget karena memang yang gue lihat sekarang YouTube cepet banget berkembangnya. Kayak CS semua aja kan, Dedi King kan udah buat itu kan, udah buat banget. YouTube. Nggak kepengen nggak? Pasti pengen. Kapan tuh? Secepatnya. Jadi yang mau diambil tuh tutorial apa? Kayaknya sih bukan tutorial ya, karena tutorial sudah banyak nih kayak Abang Ferry kan, satu lagi siapa tadi namanya? Siapa tadi? Egi. Bukan, yang tadi teman saya siapa namanya? Siapa? Dedi. Ya kok lupa deh. Enggak lah, itu CS kita itu. Sama Dedi. Pasti pengen banget bikin. Tapi mungkin gue bikin yang lebih greget itu ya. Oh iya. Oke. Ya, jadi buat teman-teman semua nantikan dan tunggu channel YouTube dari Tias Adityo. Bukan Tias King lagi ya. Tias Cut ya. Tias Cut House. Oke. Jadi ceritanya dulu nih, beliau ini adalah pemenang juara Battle Gatsby ya. Tahun berapa tuh? Tahun 2000, gua lupa ya. 2016 apa ya? 2017 lagi. 2016. Okay. Juara berapa kemarin? Juara 2 ya? Juara 2 ya. Jadi beliau ini memang sudah tidak bisa diragukan lagi kehebatannya dalam memotong rambut. Dan beliau
sangat memahami teknik fast fade. Ya. Fast fade. Oh, fast fade ya. Ini beliau nih jagonya fast fade nih. Ya, banyak yang jago Nanti. Itulah. Kadang kalau kita ngobrol dengan orang yang ilmunya tinggi itu suka berendah. Saking rendahnya dia tak nampak. Nih Bang Ferry ini jago banget. Oh. Gue pengen cerita sedikit nih. Betul. Ngangkut ya. Ya. Ferry ini salah satu idola gue lah. Nanti. Jadi gue nyesel nih bos. Jadi gue nyesel kenapa gue kenal lu setelah gue ke Jakarta. Kalau gue tahu gue kenal lu sebelum gue di Jakarta, kita udah kerja bareng. Betul. Bikin apa namanya kolaborasi gitu ya. Iya betul. Tapi nggak perlu kerja bareng sih. Paling kita nggak perlu kerja bareng, tapi kita deket-deketan aja teman ya. Jadi beliau ini sebenarnya asli Pontianak, cuma bekerja di Jakarta, di Cibubur ya. Bekerja di Cibubur dan beliau betah sampai beliau kawin di sana juga, dan sekarang beliau udah membuka barber yang namanya Cut House, dan semoga dengan adanya Cut House Barbershop ini menambah kreativitas di bidang barber di Indonesia. Tepuk tangan dulu buat Cut House Barbershop, luar biasa. Oke, jadi sebelum kita tutup, kira-kira apalah pesan dan pesannya untuk teman-teman yang lagi mendengar atau lagi menonton podcast kita nih, pesannya apa untuk barber yang ada di seluruh Indonesia? Pesannya adalah ini sebuah profesi atau sebuah kerjaan yang benar-benar saat ini tuh bisa jadi suatu hal yang bisa membanggakan diri kita sendiri. Karena kan kita kan sebenarnya artis, bos. Artis ya? Artis dong. Sekarang gini. Art itu apa? Art itu seni. Yoi. Ya kan? Tis tuh otis. Sorry, Tis. Jadi ya, lanjut. Ini harus dipotong nih, bos. Kalau enggak ntar ada. Jadi art itu kan adalah seni. Ya, artis itu adalah pelakunya. Ya, jadi kita nih seorang artis. Iya betul. Artis itu bukan kayak Bang Ferry ini kan artis. Siapa sih Pontianaknya yang kenal Bang Ferry? Nggak ada yang kenal. Ayo lanjut lah Bang. Okay. Bang, dari tadi lu banyak banget lu pertanyaan sama gue. Gue pengen tanya nih sama lu. Apa dong? Gila, host kena tanya, men. Silakan tanya apa nih? Nah gini nih. Apa sih rahasianya lu bisa se-eksis ini gitu loh? Kalau gue lihat kan lu potong aja. Meremehkan ini. Nah, maksud gue sebenarnya bagaimana Bang? Lo tuh kok bisa se-eksis sampai sekarang? Apa sih yang lu jaga? Ya, pertama style ya, jaga style. Terus jaga itulah. Yang penting kita posting di Instagram tuh yang posting yang terbaik, update terus kan. Yang terbaik, hasil yang terbaik. Kalau hasil yang buruk usah diposting lah. Oh, berarti ada yang buruk berarti ya? Ada lah pasti. Kalau orang yang apa? Karena kan nggak ada yang sempurna ya. Nggak ada yang sempurna. Jadi kita ambil yang sempurna agar orang akan melihat kita menjadi sempurna. Gitu. Jadi apa lagi? Jadi mau gantian ya? Jadi apa tuh namanya? Gimana sih kau bisa sampai se-eksis ini? Itu dari tadi. Ya, media sosial, penampilan style. Memang kalau barber nih memang kalau gue lihat sih banyak barber tuh di sana yang cukurannya menurut gue iya. Inilah tapi bisa push. Gitu itu ya? Gue paling salut banget. Jadi ini adalah salah satu yang bakal viral juga karena tadi Tias mengatakan di sana itu cukurannya biasa-biasa aja. Banyak. Tapi mereka bisa besar, eksis gitu ya. Itu orang-orang yang gue bilang orang-orang yang harus gue contoh sebenarnya. Oh gitu. Yoi, karena itu adalah satu hal yang memang harus dipelajari karena skill itu kan ternyata nomor 2. Nah, sekarang pertanyaan nih. Pertanyaan seorang anak daerah dari Pontianak yang berangkat ke Jakarta. Menurut mata Tia sendiri untuk skill hebat mana Pontianak sama Jakarta? Ayo, Pulau Jawa. Macam mana kau?
Harus dijawab. Jawab. Pontianak. Pontianak. Kenapa alasannya? Karena ya emang yang lagi top orang Pontianak. Tapi ini bicara bukan karena kau orang Pontianak ya? Oh enggak, gua netral. Netral ya. Ini gua netral, gua ngelihat. Pontianak. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa di Jakarta itu menurut kau skillnya kurang dibandingkan Pontianak? Bukan Jakarta. Kita berbicara bukan soal Jakarta. Jawa. Pulau Jawa. Menurut gua kan. Berarti gua bebas dong. Bilang. Maksudnya yang bagus saat ini yang gue lihat sih Pontianak sih bagus-bagus kan yang soal fade ya. Jadi memang potong rambut laki-laki ini kan banyak aja, ada yang namanya hair design, ada yang namanya fade, ada yang namanya Korean style, ada yang namanya Harajuku. Jadi nggak bisa gue bilang satu kota aja. Kalau ngomongin soal hair design, gue bilang Pontianak. Pontianak sejauh ini yang gue lihat, karena kan gue nggak begitu aktif di Instagram ya, jadi gue juga follow juga nggak begitu banyak. Jadi yang gue lihat di timeline apa sih namanya tuh di Instagram itulah, di Instagram gue ya yang sering muncul ya lo, siapa lagi ya? Ada tuh satu di Jambi juga ya. Irul ya. Mau berangkat ke Amerika tuh. Oh iya. Dia jadi dipanggil untuk buka kelas di Amerika. Dan itu murid saya dan saya bangga dengan dia. Karena dia anak didik lo ya? Anak didik. Ada cari sekarang orang Indonesia yang bisa ngajar di Amerika. Siapa? Belum ada kan? Belum ada. Irul baru. Itulah makanya bangga kan, hebat. Anak daerah tuh, anak Jambi kan, bukan anak ibu kota ya. Anak daerah bisa berkarya di negeri orang, di negara orang malahan. Nah, seperti itu, sama seperti Tias, anak daerah yang bisa berkarya di Pulau Jawa, di Jakarta, di Cibubur. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang menonton ini, yang merasa diri anak daerah, jangan takut. Wah, aku ini tidak bisa maju apa segala macam. Bisa, Bang. Sekarang sosial media udah mantap, udah berjalan. Itu kau tingkatkan kreativitas dan hasil kerja, pokoknya semuanya lah. Kita barber ini harus menguasai dari teknik potong, teknik fotografi, soft skill dan juga ini kacau nih. Jadi ini ada pertanyaan nih. Kalau Tia sendiri, penghasilan mana yang lebih besar, di King Cut atau di Cut House? Penghasilan. Kenapa sampai pindah? Berarti kan penghasilan lebih besar. Atau gimana? Inter dikasih apa tuh namanya tuh yang efek-efek. Ayo. Kita paksa dia jawab. Penghasilan mana yang lebih besar? Di King Cut atau di Cut House? Sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Kenapa Anda memilih di Cut House sekarang? Kita maksud jawab. Harus dijawab banget nih. Harus jawab biar teman-teman atau pemirsa yang mendengar ini, menonton ini tahu alasannya kenapa Tias yang udah dikenal sebagai Tias King Cut pindah ke Cut House. Ini melekat loh. Tias King Cut itu melekat loh. Orang pada tahu Tias King Cut tiba-tiba pindah ke Cut House. Kenapa tuh? Karena apa tuh? Ya karena gue pengen mengembangkan apa yang gue pikir bisa gue kembangkan. Jadi jangan pernah berhenti untuk berkembang. Emang di King Cut tak bisa berkembang? Bisa. Di King Cut bisa berkembang, tapi gue pengen apa yang gue pengen bisa gue keluarin di Cut House. Memang di King Cut tak bisa mengeluarkan? Kalau di King Cut kan nggak ada by Tiasnya. Kalau di Cut House kan ada. By Tias itu. Ya. By Tias King Cut tak? Tapi tempat kerja mah sama aja sih. Sama aja ya. Kerja tuh di mana aja sama. Nggak ada bedanya, sama aja. Balik lagi ya tadi penghasilan, bagaimana kita mendapatkan customer. Ya karena penghasilan tuh kalau menurut gue ya, gue tuh kerja, penghasilan itu bukan didapatkan dari tempat itu. Jadi penghasilan itu tuh ada dalam kita yang bikin. Tapi ngomong-ngomong nih, ada begini enggak dengan tingkatnya sekarang? Enggak sih ya. Enggak. Biasa aja. Oke. Jadi
masih atau sekarang kan dia jadi sudah pertanyaannya menjurus nih. ini kan dia sudah buka di Aduh, gua kalau gini gua nggak bisa deh kalau nggak ngerokok, jadi gua mesti ngerokok dulu. dia sekarang udah di Clubhouse nih. Kira-kira kayak Dedi, Dapin segala macam itu ada nggak main ke Clubhouse? Main ya? Main ya. Tapi dia kan nggak main ke King ya? Main juga. Oh main juga. Berarti begitu pemirsa. Jadi walaupun udah keluar dari satu tempat, silaturahmi masih tetap dijaga. Ya kan. Jadi silaturahmi masih tetap dijaga karena ya itu bukan ketika orang keluar dari tempat kita itu bukan musuh men. Itu masih kawan kita dan kita harus ketika orang pengen bangkit, pengen dia lebih berkembang, ya kita harus support. Jangan kita malah menjauhi dan bahkan kita menjelekkan dia. Wah itu tak bagus ini. Jangan, lebih baik jangan. Karena kalau bisa sih se-Indonesia ya bisa merangkul lah, bisa sama-sama kita mensupport teman-teman yang maju. Ya, betul. Saling support karena yang kita jual kan jasa. Jasa. Kalau ada orang misalnya kok di situ rame ya cari tahu. Oke. Apa nih kelebihannya ya? Kita contoh dan kembangkan. Iya. Gitu. Siap. Karena kita jual jasa, bukan jual barang. Kita jual jasa, bukan. Nggak usah khawatir. Oke. Itulah dia pembicaraan kita, obrolan kita bersama Tias Clubhouse. Mungkin sampai sini dia udah menyampaikan pesan dan pesannya segala macam. Nanti kita akan ketemu di episode berikutnya dengan tamu yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke? Terus kapan balik dari sana nih? hari ini.